yang kedua, Selena kali ini langsung di-ban oleh Onyx. Respect ban ke arah Finn. Ya, seperti biasa sudah ada Selena yang di-ban untuk menjadi pilihan utama dari setiap tim yang bertanding di playoff. Dan Cloud juga masih di-ban. Kari masih dibuka, apakah Kari akan menjadi pilihan lagi dan lagi seperti game yang pertama? Iya, sejauh ini juga kita lihat udah nih dua hero seperti yang Bukonet barusan aja bilang Psycho masih berpikir keras siapa lagi yang akan mereka buang. Akankah Atlas kali ini respect ban untuk LG? Yes. Dan tampaknya ada pergantian roster juga. Yep. Kita tidak melihat adanya Lord Gov di layar kaca dan tampaknya ada yang mirip cewek di sana, yaitu Rasi. Ya, ada Rasi yang masuk aja. Rasi apa yang enak? Rasi goreng. Rasi tumpeng juga enak. Iya bener. Dah salah saya ngelawak sama pelawak. Aduh. Oke, dan ternyata Natalia kali ini. Yes, dan oh ya, kita mau mengingatkan sedikit saja Apa informasi itu? buat teman-teman yang ada di kolom komentar dimanapun kalian di YouTube, Facebook, dan juga Nimo Nimo atau TV. mungkin platform lainnya. Yes, semuanya mempunyai subscribe. kalian berada. Kami hanya ingin mengingatkan juga untuk setiap gamenya. Jadi tim itu punya kesempatan untuk nge-pause maksimal 5 menit ya. Oke, hotspot aku deh. Main main game. Itu tim yang bertanding dari yang kedua timnya gitu loh. Be. Jadi ini adalah peraturan yang Sini sudah ada juga di rulebooknya, dan itu terjadi kalau misalkan ada kendala-kendala teknis dari contohnya misalkan dari internetnya tiba-tiba Aku game nge-lag, konten YouTube. ada sedikit Konten. problem, connection problem, Konten. atau mungkin Konten dari di lodang di YouTube. beberapa device dari Match kedua gitu device yang kosong di ready, YouTube. dan lain-lain. Dia ada beberapa Kalau kendala dia yang, dapat lihat. punya kesempatan juga untuk player itu minta pause YouTube ya. Koko namanya. Jadi per game itu mereka mendapatkan ya ibarat jatah 5 menit akumulasi ya. Akumulasinya 5 menit total. Kartu siapa, Mak? Namun kali ini kita lihat ada Baru meli ya? Sebil? ada Karin dan lagi-lagi Atlas Ama? lepas. Oke, Atlas Sebilnya mak meli? akan dipakai lagi oleh Bapak LG gitu. Punya kuapen. Dari Wakanda. Dan itu berani juga sih kalau misalkan dilihat dari mereka lebih ngamanin langsung ya secara yakin Atlasnya dan juga Karin. Benar, karena dari arah tim sendiri kan mereka memiliki hero pool yang gede banget, yang luas banget. Makanya mereka walaupun mengambil Atlas di awal, setidaknya mereka punya backup Coba kau lihat. untuk hero-hero sesudahnya. Itu belum diaktif ya belum. QR Lah ya. sedap Sedang sekali, hati-hati aja dia. Salah sedikit hilang sudah. Tapi ternyata Kau lihat channel aku kita akan dulu, melihat subscribe permainan channel aku ya. Jilhead dari Fit. Dia kotakmu pernah mau kotaknya. Kotak siapa? Fit yang menjadi Ini kamar aku. Semua kotak-kotak HP lama pun semua kamar aku di atas lemari ya. pernah ngeliat sekali waktu itu Vin ya. Jangan hilang di situ. Jauhin Kotak tahu aku di situ. menghilang masuk ke dalam barisan musuh, tiba-tiba dengan ejectornya juga langsung ngebuang ke bagian timnya, udah habis langsung ya. Wih, parah. Masih kebuka juga hero-hero support mage. Bilo nih kau nih. Harusnya masih ada ya, seperti Valir mungkin. Empat itu lade. Aurora, atau Bosok. mungkin hero-hero mage lainnya seperti Nana juga. Aku gimana Masih ada itu? beberapa Gini pilihan rekam untuk itu. support mage Ah, ini yang tidak bisa bisa aku diambil. bersih. Kode. Mungkin justru malah Kagura ya, seperti yang dibilang juga sama Argyo Tanpa alak kena anu. regular season di minggu terakhir. Wah, mereka was mencoba kau. untuk Yuk di kamar. support mage-nya Kagura. Di situ. Bisa jadi karena beberapa waktu juga Esmeralda bisa digunakan. Aku udah dipakai. Sin menggunakan Esmeralda atau Lemon yang menggunakan Itu aku Maxi. ngerekam yang di situ kok gini Kali kalian. ini Valirkah yang akan Kita mereka berpikir amankan, jempol. masih Shadowfing Instead of Esmeralda sebagai salah satu counternya juga untuk Uranus. Masih aku Mereka tujuh juga. percaya mungkin lebih ke arah Kaninya yang akan nge-burst tank-tank dari tim Onyx. Masih Shadowfing, masih 5 menit Gila. lagi. Tanpa 3 dan ternyata Tujuh Valir jadi giga. pilihan untuk hero yang bisa HP dia nge-burst juga berapa dan juga giga, bisa Mak? nge-stun dan juga bisa Iya, untuk kok aku mendorong ada HP. pergerakan musuh yang mencoba untuk mendekati pemainnya dari arah Burst. Dia itu 3 giga, no, 32. Sekarang Onyx menggunakan Link dan ada Kagura, setidaknya kalaupun diambil ada backup damage, namun cewek lebih
memilih ke arah Marksman dan Granger Yes. adalah pilihannya. Wow, Wow. Minsitar Min is Sitar. real, bro. Misitarnya lebih ke arah mana nih? Apakah lebih ke arah Setlaner atau lebih ke support? Oke, Finny memakai Valir. R7-nya berarti akan menjadi damage untuk Jawhead-nya. Dan sedangkan, Lemonnya. Berarti ini Setlaner-nya mungkin ya. Setlaner akan dikasih ke Lemon dan Misitar sebagai salah satu hero yang ini adalah pertama kalinya Misitar di season 5 dipakai. Iya. Ya, pertama kalinya. Regular season setahu aku nggak ada. Iya, nggak ada. Ini adalah pertama kalinya. Dan lagi-lagi ya, Apa itu? hero-hero pencetus ya pertama kali digunakan di FPL season yang kelima adalah Araki Araki sang raja. Raja Betul. dulu digunain ya. Oke. Pool hero-nya semakin membesar lagi, semakin melebar lagi, dan ini dia. Dan dipakai sama Lemon. Hah? Itu Iya, dipakai sama benar. Lemon. Iya. Iya, dan ini dia game kedua kita. Langsung aja buat teman-teman semua seperti biasa. Nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap seluruh tim, seluruh player yang bermain di FPL season kelima. Dan jangan lupa tancapin juga jempolnya 100 kali akan kita tembusin untuk hari yang pertama di playoff kali ini. Ya sedikit lagi 100 kali dari teman-teman di hari pertama ya kita akan selalu meningkatkan nantinya untuk komunitas Mobile Legends. Benar. Ya, kalau kata Ranger Emas terkece tersolid mengalahkan DJ Team. Wah, lidah saya patah langsung kalau ngomong gitu, Pak ya. Oke, kita masuk ke game yang kedua dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Pak Pulung. Dan ceweknya di arah tengah lebih milih untuk bersihin dulu dan seperti biasa menggunakan Iya. supportnya. Dan ini dia tadi udah berhasil langsung mendapatkan satu Lindo, Little Wonder. Lindo? Lindo, salah ngomong, keselip tadi lah. Siapa Lindo? Nggak tahu, Pak. Teman kamu ya? Sampai sana. Oke, Back to the game di arah bak birunya. Tampaknya mencoba untuk digangguin juga dari tim RRQ. Masih belum level 4, sudah ada Valir, sudah ada LJ juga. Lihat sotongnya udah mulai berkeliaran. Perfect match-nya dari Ayo, seorang LJ dilempar. di slow juga dan langsung Oh. didapatkan oleh seorang Sin-nya. Dengan menggunakan retribution belum digunakan ternyata. Sudah mendapatkan level keempat ya. LJ-nya sekarang LJ. dan langsung flicker LJ-nya langsung dipunish. Yap, satu Cannot escape, keuntungan. man. Iya, Nggak bisa. untungnya. Untung masih bisa kabur ke bagian Finny belakang. juga sekarang. Satu keuntungan untuk cewek, namun ada yang terbang di sana, tapi bukan layang-layang, dan langsung dipulangkan ke Dan ejector. Dan seperti kita tahu R7-nya Lah. joint damage dan damage-nya cukup untuk early game untuk menyakiti anti match-nya tadi. Iya, smart missile-nya jahat banget juga, ejektornya apalagi. Namun kali ini kita lihat aja Dilempar minionnya saya. Ah, Oke, replay by Realme. Finnya benar-benar sekarat tapi dia santai banget. Ada yang Dia terbang. tahu dia punya burst fireball dan dia hanya ya udah dia tinggal mundur, burst fireball lagi, mundur dan nunggu pergerakan dari R7. Ini benar-benar pergerakan ya beda lah dari pemain-pemain yang emang pure support dan tahu gimana timingnya. Jadi nggak panik gitu loh. Ada beberapa juga yang kalau misalkan ya Pak Pulung main pasti kamu udah panik kan? panik banget. Iya saya juga panik sih kalau gitu. Ya, dan bahkan kita lihat juga turtle-nya ini space created pastinya untuk tim RRQ dan Sin nih masih punya retribution dan langsung diamankan gitu saja. Ya overturn coba untuk mendapatkan turtle tapi tidak bisa karena ada retribution juga. Dan sudah Bersama-sama ada T-ball juga. bagian jadi emang ada peraturan emang itu bisa untuk di pause dan Li yang mendapat lane ya mencoba didapatkan tampaknya untuk turret pertama ya, tapi ada 1, 2, 3 hero dari tim Onyx juga yang mencoba untuk mempertahankan dan masih bisa untuk dibersihkan. Sedangkan anti-mage ya seperti biasa. Yang menarik anti-mage tapi anti-mage masih cukup tebal dan ternyata damage dari seorang Kari dengan true damage ya pasif yang langsung menumbangkan diri dari seorang anti-mage. Iya, namun balasannya adalah di bagian atas satu outer turretnya langsung dihilangkan begitu aja. Mungkin tadi pergerakan dari anti-match cukup berani, walaupun tadi dia udah berhasil untuk menggocek beberapa player, tapi pada akhirnya juga berhasil didapatkan oleh LG. Bawah Sin mencoba kan Jawhead lagi dan lagi. Yes, LG nih benar-benar perfect banget Hey. sih. Oke, Lemon King scoringnya Terkurung kali mengenai ini. seorang cewek nih masih ada Purify juga dan masih bisa kabur dengan Cyclone Eye. Masih bisa dibantu juga. Dan Sonata Duel Rhapsody Dragon kali ya, ini juga tercancel. dikeluarkan dan untungnya masih bisa kabur untuk kedua tim dan lebih merenggakan posisinya, lebih menurunkan tensi permainannya dan berpisah lagi kedua tim tersebut.
Yes, masih bisa di-cancel juga tadi, sayangnya terkena stun dari Finn-nya tadi kalau tidak salah ya. Dwarf Dragon ini tidak full, malah Sasanya yang harus tumbang. Dan pemilihan item cukup menarik juga, Sasanya lebih memilih untuk Heptasis sebagai item pertamanya, dan ini bisa menjadi combo yang cukup menarik juga kalau misalkan dari Chow-nya langsung menggunakan ultimate-nya. Itu benar-benar kayak akan mendapatkan physical attack tambahan juga pastinya. Yap, dan Rasi tadi mencoba untuk melakukan sedikit inisiasi ke bagian depan, tapi sepertinya langsung dipotong aja oleh beberapa player dari RRQ. Pada akhirnya dia harus mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Satu minion dilemparkan, mungkin kalau mengenai mengenai R7 akan bisa juga untuk bisa nge-stun ya. Tapi maaf tadi mengenai anti-match, maaf saya sampai hilang fokus tadi ngelihat pergerakannya cepet banget berdua. Dan ini akan menjadi berbahaya kalau misalkan dilihat dari tim RRQ. Dari Karinya sendiri, dia kalau diculik sama Chow akan berbahaya. Tapi lihat dia dapat play-nya Sin-nya mencoba untuk mengejar anti-Mesia. Lihat ada Finn juga, satu hit lagi, mungkin akan terkena stun. Masih bisa kabur juga, tapi lihat Mesia besar banget. Tapi oh sayangnya Finn, Flicker dan juga Sharing Turret plus Burst Fireball tidak berhasil mengenai anti-mage yang pergerakannya sangat amat cepat ya. Seperti yang kita tahu di season sebelumnya. Yap. Anti-mage itu emang, tahu gak siapa julukannya? Paling sendal kalau tadi mas. Larinya Cabutnya cepet banget, iya. Belum lagi regen SP dimiliki oleh Uranus tadi benar-benar kelihatan naiknya gila banget. Belum lagi Burst Fireball Kagura. Kagura sampai sana Saiko. Salah base kamu nak. Masuk ke teras halaman rumah orang, kamu langsung aja dipulangkan ya. Gak bisa lagi bertahan, bahkan kali ini turtle-nya langsung jadi objektif selanjutnya. LG mencoba untuk mencari pergerakan pemain dari Onyx, tapi kali ini Rhapsody sakit banget tadi, tersisa setengah bar SP lagi. Bahkan kali ini kita lihat sekarang damage. Oh, bagus banget itu ultimate connect. Oh, itu ultimate connect dan ceweknya enak banget memberikan Dead Sonata yang akhirnya membuat damage-nya langsung terbagi dengan rata. Dan Finn juga harus tumbang. 1, 2, 3 hero hilang dengan sangat cepat. Dari tim RRQ ini akan berbahaya. Onyx bisa meng-comeback pelan-pelan kalau misalkan mereka team fight-nya melakukan kesalahan sedikit demi sedikit seperti tadi ya. Ini akan menjadi comeback pelan-pelan. Yap, di saat tadi LG maju ke arah rumput, tahu-tahu ada Rhapsody yang dikeluarkan dan itu Cukup benar-benar dengan Rhapsody ya? Iya, benar-benar nge-burst SP-nya. Yes. Di saat LG mundur, tertinggallah scene yang ada. Dan memang benar-benar kejebak hingga pada akhirnya dia langsung didapatkan. Lihat LG-nya tipis banget. Dan Sonata juga dikeluarkan. King's Calling. Mengenai King's 1, 2, 3 Calling. masih ada Yaya Overton yang cukup sakit. Dan bahkan LG. Oh my god, R7-nya mencoba untuk cabut. R7. Sekarang dia ada anti-mage juga. Ada ejector. Dan tampaknya ini sulit banget sih. Di-stun lagi, dihajar lagi, dan dibiarkan begitu saja. Harus pulang lagi dia ke base-nya. Iya, tapi setidaknya dari RRQ berhasil menumbangkan cewek satu core utama dari Onyx Esports. 414 poin yang didapatkan cewek sekarang, dan Blue Buff berhasil didapatkan oleh Sid. Sembari melakukan farming gold buff, kali ini juga berhasil dia dapatkan juga. Di bagian tengah ada Valir yang siap berjaga. Carmilla selalu aja patroli dari satu sisi ke sisi lainnya. Yes, dan gameplay cukup menarik juga dilakukan oleh Sin-nya. Dia tidak pelit banget untuk gunain ultimate-nya ya. Benar-benar untuk pergerakan dia, farmingnya lebih cepat, rotasi lebih cepat. Dan lihat, dicekek lagi. Anti-mage sekarang diincar, tapi tidak ada ultimate lagi dari seorang Sin yang overturn juga mengenai 2. Dan bahkan Rasinya nge-stun lagi. Finn-nya masih ada belikan ke arah belakang. Masih ada ejector juga dibantu untuk menyelamatkan dirinya. LJ-nya mencoba untuk maju lagi, tapi lihat dia belum cukup tebal darahnya. Hanya menggunakan satu Rhapsody saja. Itu dari LJ-nya benar-benar langsung sekarat, Pak Pulu. Iya, langsung ke burst begitu banyaknya loh tadi. Benar-benar sakit damage yang diberikan oleh cewek. Tapi sini ini sendiri kita lihat udah level 15 sendirian, bahkan meninggalkan cewek. Nih, sudah mendapatkan maksimum level dengan cewek. Malah harus tumbang, padahal Chow-nya emang inisiasi duluan. Dan R7 lihat damage-nya juga cukup besar juga. Lihat di arah bawah, coba untuk ke tengah, tapi LJ lagi-lagi mengganggu. Berhasil ditangkap. Enggak ternyata. Purify ternyata berhasil digunakan oleh cewek dan berhasil menyelamatkan diri, namun payungnya tadi langsung aja nabrak ke arah LG. Tapi atas force-nya dan juga injektor. Oh my god, berhasil mendapatkan cewek. Namun kali ini kita lihat lagi anti-match yang mencoba untuk memberikan
perlawanan, tapi gak bisa. Terlalu sakit. Sudah aku bilang ini R7 damage-nya akan besar kalau dia farming dan bahkan tadi posisinya benar-benar sendiri dengan 6% tambahan high and dry. Semakin menyakitkan damage-nya, bahkan sudah ada Blade of Despair sekarang dari R7 ya. Benar-benar baik tadi pergerakannya, dia flicker, dia ejector, nggak bisa lagi kemana-mana. Sasanya tipis banget loh. Granger-nya dan kali sasanya Wah, pun gila nggak sih. sanggup menahan damage yang diberikan oleh Sin dan Gak ragu loh, dari Lemonnya benar-benar dia tahu ada pergerakan dari Sid. Dan dia tidak ragu untuk menggunakan King's Calling-nya, walaupun cuma satu aja, walaupun cuma Sasa doang di sana. Karena ini gimana lagi komunikasi mereka terbangun sangat baik juga. Namun kali ini kita lihat ada Rush yang mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan, tapi nggak bisa lagi menjaga red buff yang udah berhasil diambil oleh Sin. Bahkan di sisi tengah ada cewek yang mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion. Di bagian tengahnya kita lihat ada LG yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam, memberikan inisiasi lebih, mencoba untuk memberikan smackdown-nya dan ditarik ke kerumunan, tapi gagal ya. Aduh, saya sampai ngebet sendiri gitu Pak ya, ngelihat LG tadi gagal masuk gitu Pak. Belum ada flicker juga pastinya, jadi belum ada combo yang dilakukan oleh LJ. Dan di arah tengahnya mencoba untuk fokus ke inhibitor turret ya, dan Sydney juga mengganggu pergerakan dari tim Oni, dan LJ-nya sudah dikeluarkan untuk fatal link-nya, tapi masih bisa untuk cabut seperti biasa. Masih ada Purify juga dikeluarkan oleh Mage-nya. Dan ini akan menjadi terbuka juga vision-nya lebih luas lagi. Ini berarti turret di arah tengah sudah dihancurkan, dan bahkan di arah bawahnya lihat damage dari Sephora terlalu menyakitkan, dan bahkan di arah atasnya juga lihat scene-nya nyayur banget, dan itu terbuka dari base-nya, double kill, dan bahkan anti-mage-nya juga dimain-mainkan di arah bottom lane. Dan inilah dia match yang cukup cepat, atau bisa dibilang ini match tercepat untuk hari ini. 2-0 dari sang raja RRQ Hoshi yang masih pengen stay di upper. Ada Arsenal ngomongin soal bracket,